Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Nuvitalk. Bagaimana kabarnya Sobat Sehat pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada hari ini saya akan berbagi info kesehatan dengan teman-teman semuanya tentang pengaturan makan saat puasa di bulan Ramadan. Oke, kita langsung mulai aja videonya. Selama berpuasa, terjadi perubahan pola makan dari 3 kali menjadi 2 kali sehari. Perubahan pola makan ini dapat menurunkan jumlah zat gizi masuk ke dalam tubuh. Sehingga perlu pengaturan makan yang baik saat puasa agar kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Puasa yang benar adalah yang memenuhi kesehatan dan kaidah agama tentunya. Dalam hal ini salah satunya akan terlihat dari sikap dan perilaku kita saat makan dan minum, saat berbuka dan juga sahur. Pengaturan puasa yang baik contohnya adalah dengan mengakhirkan sahur atau dilakukan menjelang waktu imsak sehingga waktu jam puasa ini tidak terlalu panjang. Kemudian mengawali berbuka serta berhenti makan dan minum sebelum kekenyangan. Seperti hadis riwayat Tirmizi yang menyebutkan bahwa tidaklah sekali-kali manusia memenuhi sebuah wadah pun yang lebih berbahaya dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tubuhnya. Jika ia harus mengisinya, maka sepertiga dari bagian lambungnya adalah untuk makanannya, kemudian sepertiga lagi adalah untuk minumannya, dan sepertiganya sisanya adalah untuk udara atau nafasnya. Nah Sobat Sehat, kita masuk pada materi inti pada hari ini, yaitu pengaturan makan saat puasa. Terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan kita selama di bulan Ramadan ini. Namun pada hari ini saya akan menjelaskan ke-12 hal, terutama dalam hal pengaturan makan, apa saja yang perlu diperhatikan selama puasa di bulan Ramadan. Pengaturan puasa yang pertama yaitu memenuhi syarat gizi seimbang, yaitu misalnya dengan komposisi tercukupinya energi dari 60% karbohidrat, 20% dari protein, dan 20% dari lemak. Selain itu juga perlu memenuhi kebutuhan serat, vitamin, dan mineral. Karena dengan asupan gizi yang seimbang ini akan bermanfaat bagi aktivitas kita selama berpuasa. Sedangkan jika asupan gizi kita ini terlalu rendah, akan mengakibatkan kelelahan di sepanjang aktivitas fisik kita di siang hari selama berpuasa. Nah, contoh pembagian kalori ini selama berpuasa adalah 10% makanan pembuka saat berbuka, 40%-nya adalah dari makanan utama setelah sholat maghrib, kemudian 10-20%-nya bisa kita dapatkan dari makanan camilan, yaitu saat setelah sholat tarawih, dan juga sisanya yaitu sebanyak 30-40% yaitu dari makanan saat sahur. Pengaturan puasa yang kedua yaitu jangan lewatkan sahur ya Sobat Sehat. Sahur ini biasanya berlangsung sekitar jam 3 atau jam 4 pagi sebelum sholat subuh. Nah, meskipun pikiran tentang tidur ini lebih menarik ya dibandingkan dengan memaksakan diri untuk makan sahur, tetapi jika kita melewatkan sahur, maka kita akan melewatkan banyak manfaat yang dapat kita dapatkan selama berpuasa. Sahur ini akan memberikan gizi yang kita butuhkan untuk aktivitas kita selama puasa dengan menjaga kita untuk konsentrasi, terhindar dari kelelahan, kegelisahan, sakit kepala, dan menjaga agar kita tidak hipoglikemia saat aktivitas di bulan Ramadan ini. Selain itu, pastikan cukup serat dan protein untuk membantu kita merasakan kenyang lebih lama. Pengaturan puasa yang ketiga yaitu jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan di antara waktu berbuka dan juga sahur. Tubuh tidak dapat menyimpan air sehingga ginjal menghemat air sebanyak mungkin dengan mengurangi jumlah hilang dalam urin. Hal ini tergantung dengan cuaca dan juga aktivitas kita selama puasa. Nah, kebanyakan orang berpuasa di bulan Ramadan ini akan mengalami dehidrasi yang ringan. Namun hal ini tidak berbahaya bagi kesehatan ya, asalkan cairan yang kita konsumsi itu dalam jumlah yang cukup setelah berbuka puasa untuk menggantikan cairan yang hilang di siang harinya. Jadi penuhi kebutuhan cairan kita sekitar 8-10 gelas per hari, misalnya dengan minum 1 gelas saat berbuka puasa, kemudian 1 gelas lagi setelah sholat maghrib, 1 gelas setelah selesai makan malam, kemudian 1 gelas setelah sholat tarawih, 1 gelas sebelum tidur, 1 gelas setelah bangun tidur, dan 1 gelas setelah sahur. Nah, konsumsi air putih ini tidak harus air putih saja ya. Asupan cairan yang lain bisa didapatkan dari air kelapa, kemudian jus buah, susu, atau mungkin buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya.
Pengaturan puasa yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah makan dan minum secukupnya, tidak berlebihan dan super sehat. Banyak di antara kita yang pada saat berbuka melakukan tindakan seperti balas dendam, misalnya adalah dengan makan dan minum yang berlebihan. Jika kita langsung makan dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu, hal ini akan membuat perut akan terasa lebih sesak karena membebani kerja lambung yang sudah dibiarkan istirahat selama kurang lebih 14 jam berpuasa. Makan yang berlebihan pada malam hari ini juga tentu saja tidak baik bagi kesehatan tubuh ya. Salah satunya adalah meningkatnya dari resiko obesitas. Pengaturan makan yang kelima adalah makan dengan perlahan dan nikmati setiap suapan dengan penuh rasa syukur agar setiap makanan kita konsumsi dapat membantu proses pencernaan. Jadi makanlah secara bertahap, mulai air putih, kemudian sedikit makanan manis, dan kemudian baru makanan utama. Makan yang terlalu cepat ini sering menyebabkan makan berlebihan, karena biasanya sinyal kenyang membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mencapai otak sejak mulai makan. Pengaturan makan saat puasa yang keenam adalah saat berpuasa sebaiknya menghindari makanan tinggi kalori, tinggi gula, terlalu pedas, ataupun digoreng dengan minyak yang terlalu banyak. Sistem pencernaan dalam hal ini perlu usaha yang lebih ekstra untuk mengolah asupan makan tersebut. Dan juga hal ini akan beresiko mengganggu waktu tidur kita. Selain itu, konsumsi gula dalam jumlah yang besar saat berbuka puasa dan sahur, hal ini dapat menyebabkan hiperglikemia yang parah. Pengaturan puasa yang ketujuh yaitu menghindari makanan tinggi lemak saat berbuka maupun saat sahur untuk menjaga jantung tetap sehat. Nah, makanan tinggi lemak ini seperti gorengan, daging sosis, burger, pizza, mentega, kemudian makanan yang dimasak dengan santan yang kental, kemudian kulit ayam, dan lain sebagainya. Nah, makanan tinggi lemak ini beresiko menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Selain itu, asupan lemak yang tinggi ini dapat menimbulkan aliran oksigen menjadi berkurang dan dapat menimbulkan rasa kantuk yang berlebihan pada siang hari. Kemudian, pengaturan makan yang kedelapan adalah menghindari makanan tinggi natrium atau garam saat berbuka maupun sahur, yaitu seperti telur asin, ikan asin, keripik kentang, saus tomat, MSG, dan lain sebagainya. Jadi jangan berlebihan dan sobat sehat dalam konsumsi asupan natrium ini. Nah, makanan asin ini bersifat menarik cairan tubuh sehingga mengakibatkan seseorang akan lebih mudah buang air kecil dan mudah haus. Tentunya hal ini dihindari ya sobat sehat, karena saat kita berpuasa, ini akan mengakibatkan tubuh lebih mudah dehidrasi. Pengaturan makan puasa yang ke-9 adalah menghindari minum kopi dan minuman bersoda ketika berbuka dan sahur, karena hal ini akan membuat kita sulit tidur dan menimbun banyak lemak. Selain itu, minuman yang berkafein ini seperti kopi, teh, dan soda ini harus diminimalkan juga ya saat sahur, karena bersifat diuretik yang berdampak terhadap sering buang air kecil selama puasa, sehingga dapat meningkatkan risiko dari kehilangan cairan atau dehidrasi. Tentunya hal ini perlu dihindari ya, agar kita tidak dehidrasi sepanjang puasa kita. Kemudian pengaturan yang ke-10 adalah tidak merokok, terutama seketika langsung saat berbuka puasa. Merokok pada kondisi perut yang kosong tanpa nutrisi, artinya hal yang pertama masuk adalah zat-zat yang beracun. Efek nikotin ini akan langsung masuk ke otak. Nah, jika nikotin yang masuk ini dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat, akan berakibat mual dan menimbulkan sakit kepala. Bagi kamu yang perokok, mungkin di bulan Ramadan ini bisa menjadi latihan bagi kamu ya, buat berhenti merokok untuk selanjutnya. Pengaturan selanjutnya yaitu yang ke-11 adalah jangan melupakan untuk olahraga atau aktivitas fisik ringan ketika di bulan Ramadan ini ya. Saat berpuasa, tubuh tetap memerlukan aktivitas fisik juga loh. Aktivitas fisik ini secara teratur dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian daya ingat, mengurangi tingkat stres, dan juga memperlancar peredaran darah. Kamu bisa mencoba melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki atau bersepeda selama 30 menit setelah sholat tarawih, atau jika kamu mungkin melakukan sholat tarawih di masjid, kamu bisa berjalan ketika pulang dan pergi dari masjid tersebut. Tentu saja saat aktivitas fisik ini atau olahraga harus memahami kondisi tubuh kita juga ya. Ketika kita sudah lelah atau tidak sedang dalam kondisi yang fit, sebaiknya tidak melanjutkan untuk berolahraga. Kemudian pengaturan terakhir atau yang ke-12 adalah atur pola tidur kita saat puasa ini ya.
karena kita akan bangun lebih awal dari biasanya untuk sahur. Jadi sebaiknya kita juga memajukan waktu tidur kita ya Sobat Sehat. Misalnya dengan mengupayakan untuk bisa segera tidur segera setelah sholat tarawih, agar kita tidak ketinggalan untuk bangun saat sahur nanti. Selain itu, kita juga bisa menerapkan power nap, yaitu tidur selama 20 menit di sela kegiatan kita di siang hari untuk mengembalikan stamina. Ingat, jangan tidur berlebihan ya, karena ketika kita tidur berlebihan, ini akan menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Ya, itu tadi Sobat Sehat, ke-12 pengaturan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita selama di bulan Ramadan. Semoga setelah bulan Ramadan ini kita tetap bisa menjaga pola makan ya, dan juga aktivitas fisik. Oke, jangan lupa aku ngingetin nih untuk like videonya, subscribe, dan juga mungkin ikut komentar di bawah ya, untuk bantu ikut dukung terus channel YouTube ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.